Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Pai dan Budi Pekerti kelas 10 Bab 2 Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33-39 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamnya dari saudara seiman. Hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha meskipun sedang haid atau dipingit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 24-31 untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap mukmin dan mukminah di dua ayat ini untuk bertaubat untuk memperoleh keberuntungan. Silakan disimak beberapa video berikut yang berkaitan dengan aurat muslim dan muslimah. Aurat ada 3 macam. Yang pertama adalah aurat di dalam sholat. Pembahasannya sendiri akan bahas aurat di dalam sholat. Ibu di dalam sholat auratnya sekujur badan kecuali wajah dan telapak tangan boleh dibuka di dalam sholat. Ini boleh dibuka, ini boleh dibuka, ini boleh dibuka di dalam sholat. Putra, kalau bapak-bapak, auratnya di dalam sholat adalah antara pusat dengan lutut. Jadi pusat dengan lutut harus ditutup. Maksudnya apa? Itu adalah yang wajib ditutup. Bukan berarti setelah ini besok bapak-bapak sholat Jumat pakai kolor, enggak begitu. Berarti aneh ini, harus ada adabnya juga. Wah, ini adabnya sepenting pusat sama lutut. Baris pakai kolor semuanya. Nah, ini kacau namanya. Bukan begitu. Ini. Baik, kemudian ada aurat sitir. Apa yang harus kita tutup? Saya kaum laki-laki, Anda di depan kaum laki-laki yang wajib saya tutup adalah antara pusat dengan lutut saya. Makanya biarpun sama-sama laki-laki, biarpun saya dengan bapak saya, antara pusat dengan lutut nggak boleh dilihat oleh bapak saya sekalipun. Pusat dengan itu jumhur ulama 3 madhab. Dari madhab kita Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Jelas antara pusat dengan lutut. Sama sahabat, pusat dengan lutut harus ditutup. Baik, ini kita kaum laki-laki depan kaum laki-laki dan juga kaum laki-laki dengan perempuan. Maka saya yang wajib saya tutup antara pusat dengan lutut. Yang lain boleh kelihatan. Pusat dengan lutut. Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Jelas. Ini merdeka, orang merdeka. Perempuan, dan bagi seorang wanita, di depan wanita, wanita di depan wanita adalah antara pusat dengan lutut. Jadi wanita dengan wanita, biarpun sama-sama perempuan, tidak boleh terlihat pahanya, biarpun itu ibunya sendiri. Antara pusat dengan lutut, perempuan dengan perempuan. Dan juga nanti perempuan dengan mahramnya. Nanti catatan di saat tidak ada fitnah. Kalau sudah mahramnya sudah nggak benar, sama lutut nggak boleh terlihat.
Kalau masih kelihatan tangannya, lehernya dengan mahram. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahinya. Bapaknya, anaknya boleh. Seorang ibu kelihatan rambut, yang kelihatan lehernya, kelihatan lengannya, boleh. Karena batasnya pusat dengan lutut. Adapun seorang ibu membuka ininya di depan anaknya, ya orang gila. Tiap hari dibuka, ada di depan adiknya. Ya, ini kan adab, masalah adab. Cuman kita bicara masalah yang wajib ditutup adalah Anda dengan mahram antara pusat dengan lutut. Tapi seorang wanita dengan orang yang boleh menikahinya, Anda dengan ini, saya dengan Anda. Kita bukan mahram, bukan orang yang tidak boleh menikah, boleh menikah. Maka kepada orang lain yang bukan mahram, sekujur tubuhnya, ada dua pendapat. Yang pertama, sekujur tubuhnya nggak boleh kebuka, harus pakai cadar. Akan tapi ini adalah pendapat, dan itu sebuah kemuliaan. Kalau Anda pakai cadar, istimewa. Pendapat yang kedua adalah mazhab Imam Syafi'i, sekujur tubuh Anda kecuali wajah dan telapak tangan. Anda boleh kelihatan wajahnya di depan saya. Anda kelihatan depan saya, boleh. Ini sudah luar biasa. Pendapat yang kedua ini kita pakai, nggak ada masalah. Kalau ada orang yang meningkatkan dirinya untuk pakai cadar, alhamdulillah, sebuah kebaikan, nyaman bagi kaum laki-laki juga kalau kita berbicara dengan orang yang bercadar. Akan tapi kami di pondok tidak mewajibkan kepada anak-anak pakai cadar juga, tapi suka-suka pakai cadar. Kita akan beri yang sudah memenuhi syarat syariat tapi tidak memberatkan. Tapi bagi siapa yang pakai cadar, alhamdulillah, jadi selesai. Itu adalah bagi seorang wanita di depan kaum laki-laki, selesai. Itu saja gambarannya kayak begitu. Allahu a'lam. Ada pertanyaan langsung? Ini ada pertanyaan tertulis. Yang tertulis ada pertanyaan. Adakah aurat wanita yang telah berusia sama dengan wanita muda? Jumhur ulama mengatakan sama semua, wanita tua dengan muda. Wanita, aurat adalah sama bagi wanita. Jadi aurat ada 3, ringkasnya. Ada aurat di dalam sholat. Aurat di dalam sholat bagi wanita di dalam sholat, auratnya adalah sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan, dhahran wa batnan. Jadi supaya tidak salah paham, jadi yang terlihat di dalam sholat, yang boleh kebuka di dalam sholat adalah apa? Wajah. Yang kebuka dalam wajah dan telapak tangan, ini juga boleh kebuka, dhahran wa batnan, luar dalam. Ada sebagian salah paham, ini harus ditutup, repot ini tutup. Ini boleh kebuka dalam sholat. Ini bicara dalam sholat. Di luar sholat bagi seorang wanita, laki juga ada nanti. Ada aurat namanya aurat sitir. Apa yang wajib ditutup oleh seorang wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya? Yang wajib ditutup bagi wanita adalah menurut jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, jumhur ulama adalah sekujur tubuhnya tanpa terkecuali. Ini adalah menurut pendapat yang dikukuhkan dan harus. Tapi pendapat yang kedua adalah termasuk cadar, ini adalah menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikukuh. Bahkan jumhur ulama yang dikukuhkan. Pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Sudahlah, ikut pendapat yang kedua sudah, alhamdulillah. Kalau ikut yang pertama lebih syukur, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang menutup cadar, itu adalah mengambil kemuliaan tingkat tinggi. Tapi kalau ada orang membuka mukanya, ikut pendapat ulama juga, tanpa harus kita rendahkan karena itu. Khususnya kayak masyarakat kita Melayu, Indonesia juga rata-rata membuka mukanya. Coba harus ketahui, leher adalah aurat, betis adalah aurat. Nah ini, jadi aurat itu. Jadi yang ditutup adalah sekujur tubuh menurut pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Pendapat yang kedua adalah wajah dan telapak tangan. Menurut Imam Ahmad dan riwayat dari Imam Abu Hanifah juga, salah satu dari muridnya Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan, telapak kaki boleh terlihat lah. Ini adalah kemudahan juga. Tapi sebaiknya ditutup kalau bisa pakai kaos kaki. Kalau tidak, telapak kaki boleh kelihatan. Telapak kaki, qadam. Jadi paling tidak gampangnya begini saja, ringan deh, wajah boleh kelihatan, telapak tangan boleh kelihatan, telapak kaki boleh kelihatan. Ini adalah sudahlah lumayan lah di negeri kita. Zamannya orang sudah pada tidak mau pakai baju. Kalau kita mau naik pangkat, silahkan pakai cadar dan sebagainya. Cuman semua harus pakai adab. Kalau Anda melihat orang pakai cadar burqa ini, jangan Anda rendahkan. Memang ada sekelompok yang akidahnya sesat pakai burqa, lalu orang yang benar pun dibilang salah juga. Ini yang masalah. Pakai burqa alhamdulillah. Jadi jangan merendahkan orang yang pakai burqa. Atau sebaliknya, yang sudah pakai burqa, pakai cadar, jangan merendahkan yang lainnya. Anda mengikuti ulama.
Ada sebagian yang sudah pakai cadar dengan kesombongannya. Apa ente ini? Istrinya ustadz, ustadzah tapi mukanya kebuka. Loh, ini kan merendahkan orang lain. Pendapat ulama. Jadi yang buka wajahnya adalah juga ngikuti ulama. Dan insya Allah diterima dan tidak dosa dengan itu semuanya. Sekarang dihindari tabarruj, menor atau minor itu. Dandanan berlebihan dihindari itu semuanya. Baik, ternyata pakai cadar dan yang tidak itu adalah syar'i, sudahlah. Yang jadi masalah itu saudari kita yang harus banyak kita doakan di pinggir jalan pakai baju tidur. Ini kan problem musibah ini ya. Kasihan, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah dan bimbingan. Nah, bagaimana dengan orang tua? Ada pendapat. Barangkali kemudian orang tua yang susah di dalam menjaga auratnya. Namanya orang tua kadang-kadang kerudungnya jatuh, kebeteran. Tapi orang tua yang masih cekatan wajib sama dengan perempuan yang lainnya. Ada orang sepuh ya, kalau roknya ke bawahan takut keserimpet, takut jatuh. Makanya kadang-kadang akan naik sedikit ke setengah betisnya karena jalannya biar mudah. Kalau sepuh semacam itu, ibu kalau anda sepuh berarti ya itu ada maaf, termasuk kelihatan lengannya. Kadang rambutnya jatuh ditutup lagi semampunya. Ini. Jadi kalau ibu-ibu yang muda kok pakai bajunya begitu berarti sudah jadi orang tua. Paham ya? Jadi kayak orang tua, kalau orang tua ada kemudahan, orang tua yang berat susah baginya untuk menutup aurat. Sebab namanya orang sepuh itu kadang-kadang megang kerudung saja gemeternya. Jangan dipaksa. Mentang-mentang santri, pesantren baru keluar, mama, mbah, nenek harus begitu. Kasihan, jangan. Semampunya dalam menutup auratnya. Karena orang sepuh, orang tua, kemudahannya, kemurahannya. Well, qawaid namanya. Orang-orang sudah tua yang biasanya hanya di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain, itu ada kemudahan di dalam masalah auratnya. Demikian materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 bab 2 tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.